Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel pengacara santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Ya, kembali kita ke segmen curhatan Sobat Bang Lawyer edisi yang kedua. Nah, di Curhat SBL edisi kedua, saya akan menyampaikan curhatan dari sahabat viewers yang memiliki permasalahan rumah tangga dengan istrinya. Sahabat kita ini seorang suami yang mana istrinya ternyata telah melakukan hubungan perselingkuhan dan juga sampai melakukan perzinahan. Nah, teman-teman, si istri dari sahabat kita ini ternyata mengakui juga setelah didesak oleh si suaminya tadi, sahabat kita. Istrinya mengakui bahwa dia telah melakukan perselingkuhan, bahkan telah melakukan perzinahan dengan selingkuhannya tersebut. Dan si suami tadi, sahabat kita tadi, memiliki bukti chattingan di handphonenya si istrinya tersebut. Kemudian juga memiliki bukti yang lain, foto-foto, dan juga ternyata ada videonya. Nah, teman-teman semuanya, sahabat kita ini bingung mau gimana ini. Apakah harus dilaporkan kepada pihak kepolisian? Atau harus menggugat perceraian? Atau seperti apa? Nah, seperti ini ya curhatan dari sahabat kita. Saya tayangkan ini tampilan atau penggalan percakapan atau curhatan dari sahabat kita yang menyampaikan bahwa istrinya ini telah melakukan perselingkuhan, telah melakukan perzinahan. Kemudian bercerita kepada kami dan meminta saran ataupun juga pencerahan apa yang harus dilakukan oleh sahabat kita, seorang suami tersebut. Tentunya kami menyarankan dan menyampaikan jangan terbawa emosi yang berlebih. Tahan emosi, jangan sampai kita berbuat atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum. Sabarlah dulu, berusaha untuk sabar. Berusaha untuk tenangkan diri. Bahwa kalau misalkan sahabat kita ini tidak tega untuk melaporkan si istrinya kepada pihak kepolisian, ya pilihannya ada dua. Yang pertama, memaafkan si istri tersebut, kemudian juga menasehati si istri tersebut untuk tidak lagi berhubungan atau melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang lain, kemudian menerimanya kembali dan memperbaiki kembali rumah tangganya tersebut. Itu pilihan. Nah itu kalau misalkan si sahabat kita masih mau menerima si istrinya tersebut, apalagi kalau misalkan istrinya mengakui kesalahannya, bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau misalkan sahabat kita bersedia menerimanya, ya welcome, silahkan, itu pilihan ya, silahkan dipilih. Atau misalkan sudah tidak mau lagi menerima istrinya, tidak mau lagi memaafkan, atau misalkan memaafkan tapi si suaminya ini atau sahabat kita ini ingin berpisah, ingin menyudahi hubungan rumah tangganya dengan si istrinya tersebut, ya maka silahkan tempuh gugatan perceraian secara sah, secara resmi melalui lembaga pengadilan. Sebetulnya bisa saja si istri dan juga selingkuhannya tadi dilaporkan oleh sahabat kita tadi, si suami, kepada pihak yang berwajib, dilaporkan kepada pihak kepolisian. Itu ada pasalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang yang sudah menikah atau seseorang yang terikat dengan suatu perkawinan tetapi melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan laki-laki yang lain, maka itu bisa dipidana dan bisa terancam sanksi pidana penjara. Itu sih kalau tega misalkan si sahabat kita atau suami tadi. Kalau misalkan tega ya silahkan untuk ditempuh laporan pidana. Tapi kalau misalkan nggak tega tapi nggak bisa memaafkan dan harus mengakhiri hubungan rumah tangganya, ya silahkan tempuh gugatan perceraian ke pengadilan. Karena sebetulnya kalau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh istri dari sahabat kita tadi itu sebetulnya sudah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Karena tindakan yang dilakukan oleh istri dari sahabat kita tadi selain tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentu tidak dibolehkan juga oleh ajaran agama, norma-norma agama, norma-norma kesusilaan. Itu tentu tidak dibolehkan juga. Akhirnya si suami tadi mengambil jalan untuk melakukan gugatan perceraian ke pengadilan. Beliau tidak tega kalau misalkan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Beliau tidak tega kalau misalkan si istrinya tersebut akhirnya mendekam di jeruji penjara. Karena walau bagaimanapun,
Si istrinya tersebut adalah orang yang ia nikahi. Sudah beberapa tahun menemaninya sebagai istri. Akhirnya sahabat kita tadi setelah berkonsultasi dengan kami, beliau mengambil jalan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Nah, itu adalah curhatan Sobat Bank Lawyer di edisi yang kedua ini. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua, rumah tangga masyarakat Indonesia senantiasa menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah rahmah, tak dihindarkan dari segala permasalahan rumah tangga yang dapat berdampak atau berujung kepada suatu tindak pidana atau berujung kepada perceraian. Itu semua tidak kita harapkan. Tapi kalau memang hal-hal tersebut terjadi, alasan-alasan, faktor-faktor tersebut terjadi, itu pilihannya ada pada kita semua. Silahkan mau menempuh yang mana. Asalkan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan balasan yang di luar batas, apalagi melanggar ketentuan hukum. Nah, sahabat semuanya, apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya memohon keikhlasan dari sahabat viewers semua untuk subscribe ke channel pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.